Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silahkan Irfan. Sebelum memulai belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Cek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa? Tentang limbah, Bu. Oh iya, Tutut. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang limbah. Coba contoh dari limbah. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Rafiq berdiri. Contoh dari limbah adalah sisa makanan yang membusuk, kulit buah dan juga sayuran. Jadi ada kulit buah, ada sisa sayuran, itu adalah contoh limbah basah. Kemudian ada lagi yang tahu contoh yang lain? Saya contoh limbah. Iya, Kiftiah berdiri. Yaitu kaleng bekas minuman, botol bekas, sedotan bekas. Jadi ada kaleng botol minuman, kemudian ada sedotan. Nah, kalau kayak sedotan itu berarti contoh limbah apa? Kering ya. Nah, jadi banyak sekali ya contoh limbah itu. Sekarang coba kalian perhatikan tampilan video berikut. Kami berada di daerah hulu Sungai Berantas di Malang, Jawa Timur. Karena melintasi kota berpenduduk lebih dari 800.000 jiwa, beban Sungai Berantas cukup berat, bahkan jauh sebelum tiba di hilir. Dari sini itu sampahnya akan ngumpul di bendungan Semburu. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Berdasarkan tampilan video tadi, siapa yang mau berpendapat isinya tentang apa videonya? Ya, Rahma, berdiri. Jadi video tadi berisi tentang masyarakat yang membuang sampah di sungai, Bu, sehingga sungai menjadi kotor dan penuh sampah. Ya, jadi tadi ada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Selain Rahma, ya Iqbal. Ya, silakan Iqbal. Jadi di situ ada gambar sampah plastik yang dibakar dan sungai yang kotor. Terlihat bahwa masyarakat itu membuang sampah di sungai, atau kita tidak diperkenankan untuk membuang sampah di sungai. Kira-kira efeknya apa? Akhir-akhir ini sering terjadi banjir ya. Salah satu penyebab banjir itu adalah sampah yang menumpuk di sungai. Adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Jadi yang pertama, diharapkan melalui kegiatan diskusi kalian dapat menganalisis cara meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi diharapkan kalian mampu membuat produk pemanfaatan limbah dengan tepat. Kemarin ada tugas ya, minggu kemarin? Ya, tugasnya apa? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Tutut. Kemarin ada tugas membuat proyek hasil dari limbah. Membuat proyek hasil dari limbah. dari pengolahan limbah. Ya, baik. Langkah pertama yang kalian lakukan saat pengerjaan tugas apa? Ya, Lia berdiri. Kami menyusun dulu perencanaan proyeknya bersama kelompok masing-masing, Bu. Kemudian setelah itu kami menentukan produk yang akan kami buat. Setelah itu menentukan alat dan bahan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita menentukan langkah-langkah percobaan. Apabila Bu Naim memberikan masukan, kita bisa memperbaikinya. Ya, jadi kemarin kalian menentukan produknya apa, kemudian menentukan alat dan bahannya. Setelah itu, langkah selanjutnya? Selanjutnya kami menyusun jadwal pelaksanaan proyek, Bu. Kami menyusun jadwal proyek sesuai kelompok kami. Jadi menyusun jadwal ya. Jadwalnya
Tahap pertama apa, tahap kedua apa. Setelah menyusun jadwal, langkah selanjutnya apa yang kalian lakukan? Selanjutnya kami melaksanakan proyek yang kami lakukan di rumah bersama kelompok masing-masing. Jika ada kendala kami berkonsultasi via WA dengan Bu Naim. Nah, jadi berarti proyeknya sudah jadi ya? Nah, semuanya sudah jadi. Kemarin kalian juga sudah konsultasi via WA terkait perkembangan proyeknya. Sudah dibawa hari ini proyeknya? Nah, kalau sudah, sekarang kalian bisa duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah ya? LKPD sudah ada, kemudian produknya sudah ada. Nah, sekarang kalian silahkan melengkapi LKPD-nya kalau ada yang belum, dan juga diskusi untuk membagi tugas presentasi nanti. Sudah. Oh ya. Sudah selesai semua? Sudah. Berarti sudah siap presentasi ya? Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok mana? Kelompok 1, Bu. Oh ya, kelompoknya Iqbal, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk kami, yaitu rak yang terbuat dari kardus bekas dan vas yang terbuat dari sendok plastik. Ya. Tuliskan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah. Daur ulang barang bekas, olah limbah organik menjadi kompos, kurangi penggunaan kantong plastik, dan kurangi bahan pembersih kimia. Iya. Ini tahap pemotongan sendok, kemudian ditempel sendok bagian kepala ditempel di bagian botol bagian atas, dan sendok bagian bawah ditempel di botol bagian bawah. Coba silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Menurut kelompok kalian, prinsip dari 3R apa yang kalian terapkan dalam membuat produk tersebut? Prinsip 3R yang kami gunakan adalah recycle, yaitu mengolah kembali atau dengan ide sekreatif mungkin mengubah limbah menjadi barang bermanfaat. 3R yang digunakan adalah recycle, atau mengolah kembali bahan menjadi bahan yang bermanfaat. Ya, Lia, jawabannya benar sekali. Ada pertanyaan lagi? Untuk produk kalian apa mengalami sterilisasi terlebih dahulu? Jika iya, sebutkan proses. Untuk sendok plastik dan botol aqua kami mencucinya dahulu sampai bersih. Kemudian sendok tersebut direbus sebentar ke dalam air mendidih. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari karya kami, kotak tisu dan bunga sedotan. Cara untuk mengurangi limbah yaitu mengurangi penggunaan tas plastik, daur ulang barang tidak terpakai, dan batasi pemakaian deterjen. Bahan: 1 sedotan, 2 pita, 3 stik, 4 kardus, 5 kertas kado, 6 kain flanel. Hasilnya bahan lengkap, kendalanya sedotan yang dibuat bunga lumayan susah. Pembuatan produk sesuai konsep. Saat pengaliman kadang terkena tangan, stik banyak yang patah. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kita dapat memulai dengan hal-hal kecil. Contohnya, jika kita berbelanja, kita menggunakan tas tenteng agar mengurangi pemakaian tas plastik. Kemudian membawa air minum dengan botol khusus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3R. Ada reuse, apa? Anak-anak diulangin? Reuse, kemudian reduce, kemudian ada recycle. Ya, untuk reuse itu artinya menggunakan bahan-bahan kembali. Reuse ya. Kalau reduce apa? Mengurangi penggunaan bahan-bahan. Kemudian kalau recycle mendaur ulang seperti yang kalian kerjakan hari ini. Oke, untuk produknya apa? Kelompok 4? Hiasan dinding dan celengan. Itu dipotong sama wajahnya, dirakit. Setelah itu pembuatan kelopak bunganya.
Setelah itu menyusun hingga membentuk bunga. Setelah itu digabungkan lalu ditempelkan ke bingkainya. Ya, Irfan. Apa ada pengaruh jika makanan langsung dibungkus dengan kantong plastik? Ya, bagus sekali pertanyaannya Irfan. Ya, coba. Makanan yang dibungkus menggunakan plastik akan terkontaminasi bahan kimia dan ini akan lebih parah jika kondisi makanan dalam keadaan panas. Nah, iya. Diusahakan mengurangi penggunaan kantong plastik pada makanan yang sifatnya basah gitu ya, terutama yang panas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, gunting plastik. Langkah kedua, lipat kecil dari ujung plastik sampai gunting bagian ujung lebih rapi. Terus bentuk seperti kipas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selama kalian membuat produk ini, pastinya kan kalian mengalami kendala dan juga produk-produk kalian pasti punya keunggulan kan ya. Sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait keunggulan dan kendala yang dialami selama pembuatan produk. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Kelompok mana? Ya, Lias. Jadi keunggulan proyek dari rak kardus yaitu untuk tempat menyimpan alat-alat sekolah dan lain-lain. Keunggulan proyek dari celengan dan hiasan dinding. Ya. Murah, bahan mudah didapatkan, mengurangi sampah plastik, mempunyai fungsi guna. Kendala, sedikit sulit saat pembersihan. Saat merekatkan sedotannya sering lepas-lepas. Oh iya, jadi keunggulan kedua proyek tersebut yaitu bermanfaat bagi masyarakat, mengurangi jumlah sampah, bahan mudah dicari dan menambah kehiasan. Kendalanya yaitu pembuatan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sekarang kita ke kesimpulan. Siapa yang mau membantu Bu Naim untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lakukan yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Terlebih dahulu kita harus memisahkan antara sampah kering dan sampah basah. Untuk sampah basah bisa diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah kering dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Kita sebaiknya juga mengurangi penggunaan bahan yang terbuat dari plastik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Elisa, benar sekali jawabannya Elisa. Untuk sampah yang kering itu kita bisa menerapkan 3R ya. Tadi ada reuse, reduce, sama recycle. Ya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Apalagi mengurangi penggunaan deterjen atau bahan kimia. Bu Naim kirimkan ke grup. Ada 4 soal uraian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi termokimia. Sekarang sebelum mengakhiri belajar hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,
hati-hati di jalan, belajar yang rajin ya. Sampai ketemu minggu depan. Bu Nem akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.